Ada, beliau tuh ada, tapi kata gelar sifat merujuk ke Yesus. Di Yohanes itu sudah dikatakan Yesus itu sang Nah, terpuji. Itulah maknanya apa? Makanya jangan nyerocos, Bang. Yesus itu sang Jangan nyerocos. Kalau abang bawa Yohanes itu baru literasi di Kristen. Ini yang nulis Michael Hart tuh bukan dari orang Islam. Gimana abang ini? Apa sih literasi? Abang yang bawa literasi Kristen dari Yohanes, kita bawa 100 orang terpengaruh, yang nomor satunya Nabi Muhammad. Lucu abang ini. Assalamualaikum kakakku Kak Natali. Lanjut, lagi ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Islam ada, itu abad keempat, itu abad kelima itu sudah ada Demorov itu loh bang, yang di Yerusalem itu tuh Muhammad Rasulullah itu udah ada bang. Nama Muhammad itu udah ada. Dari mana sumbernya? Dari mana? Malik Mu'al. Kau buka sekarang. Bukan lah, kau yang ngomong, kau tunjukkan data lah. Atau biar belajar, bapak kau kritis. Muhammad itu sudah ada. Sebelum Islam itu ada. Muhammad itu kata gelar, sifat. Itu merujuk ke Yesus itu loh. Udah congor nih. Datanya mana? Loh. Nanti ya, itu bukan. Nah sama Kak Natali aja, soalnya mulutnya lebih kayak perempuan ini. Boleh gue narasikan. Kan gue tahu, gue narasi dulu. Nanti serah kalian lah mau pantas segala macam. Malik bin Marwan itu di abad kelima itu, artinya berarti 400-an itu di Dome of Rock itu apa? Itu udah ditelas itu di Dome of Rock yang kubah emas itu tulisan Muhammad Rasulullah itu udah ada. Udah ada nama Muhammad sebelum dari Bani Umayyah kok abad kelima. Kamu cari aja di Abdul Google. Malik bin Marwan itu nama Muhammad sudah ada bang di abad kelima. Aduh, dengar dulu gitu loh. Itu betul yang membangun Abdul Malik bin Marwan, tapi iya, itu dia setelah ente lihat dong kubahnya itu. Setelah itu kubah sudah ada itu tulisannya. Lalu dia itu dari Bani Umayyah. Rasulullah itu udah ada bang. Sebentar. Artinya apa? Sebelum Islam tuh ada, itu sudah ada. Bacot. Dan sebelum Nabi Muhammad lahir, memang nama Muhammad sudah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Memang benar. Nabi-nabi terdahulu sudah menginformasikan akan ada Muhammad nabi itu merujuk ke Isa, Kak. Nah, tapi kamu tadi bilang apa? Nabi Muhammad tokoh keberapa? Dia hebatnya apa gitu ya? Kayak gitu. Muhammad itu bukan nabi. Dia itu rasul. Ya memang rasul itu ya nabi. Rasul terakhir itulah dia Isa tapi itu gelar, Mbak. Dia gelar. Maka di kitab kami itu kan ada syahadat kami itu loh. Itu ada syahadat itu kan yang dikatakan itu satu saja Allah dan Yesus Yesus Kristus. Coba kamu googling aja, kamu klik tokoh terbaik di dunia itu yang muncul siapa? Nama pertama di situ yang muncul siapa? Aduh, kena ini ya suara gue. Masih ada nggak kawan-kawan? Tokoh terbaik di dunia, coba kamu lihat siapa itu tokoh terbaik di dunia. Ada, oh ya. Jadi 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Coba lihat tokoh terbaik di dunia. Ringkasan AI aja udah kelihatan loh, ringkasan AI loh. Pinter loh AI loh. Lebih pinter AI daripada otak kau jauh. Otak kau sama otak bapak kau aja masih kalah jauh kau. Di total sama otak mbahmu ya kalah jauh sama AI. Abad 1 tokoh terbaik di dunia, tokoh terbaik di dunia ya. Muhammad. Nih, kamu lihat tokoh yang sering disebut dalam kategori ini antara lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Nabi Muhammad, kedua baru Tuhan kau. Sang terpuji. Itu gelar. Ini ringkasan AI loh padahal nih, ringkasan AI loh. Udah dibilang tuh gelar. Memang Nabi gelar, memang Nabi gelar. Memang Nabi gelar. Itu gelar. Kalau disebut tokoh itu dengar Mat. Kalau disebut tokoh itu berarti dia Muhammad nggak pernah ada. Itu merujuk ke Isa, ke Yesus gitu loh. Makanya itu di Al-Quran itu dikatakan apa? Isa itu satu-satunya anak yang paling suci. Apa sih? Bentar. Ini lucu ya. Ini si Oten lucu banget ya. Habis dia bilang Nabi Muhammad gak ada, terus dia bilang Nabi Isa di Al-Quran. Yang bawa Al-Quran aja Nabi Muhammad. Kok ambil? Emang lucu Otennya. Bodoh kali. Begini. Kamu bilang Muhammad bukan itu orang tokoh. yang paling suci. Muhammad itu tokoh. Kau misalnya dengar saya bicara dulu. Kamu dengar saya berbicara dulu. Isa itu manusia suci, anak paling suci. Berarti kau tuh kafirun kau. Dasar apa kamu mengatakan Yesus itu orang paling suci? Kau Isa anak Maryam itu siapa anak paling suci? Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus keluar Muhammad dari itu mana? kan orang berdosa. Kamu keluar dari mana?
Saya tanya sama kamu, suci itu seperti kau apa? buka Al-Quran kau. Dengar saya berbicara dulu. Kamu dengar saya. Islam, kau belajar Al-Quran Kamu kau keluar Islam. dari mana? Saya tanya kamu, kau itu keluar dari mana? Dari itu rahim ibumu. gelar. Itu nama gelar. Yesus juga keluar dari rahim ibumu. Iya, jelas benar. Tapi di kalimat Yesus tidak bisa dikatakan suci. Kalimat loh, di kalimat loh. Dia bukan anak hasil Cina. Coba di mana coba kau nyebut-nyebut Al-Qur'an, sebutkan di Al-Qur'an surat apa, ayat berapa coba. Kalian semua kafir kalau bilang Isa itu anak hasil Cina. Bentar, kita yang Islam, Bang Adir, bentar kita yang Islam satu dulu, jangan mengkroyok. Biar aja si Matius. Kalian itu mengatakan udah Isa biasa, itu. Mat, gini loh, Mat, sebentar, Matius, sebentar Matius, gini loh, Mat, kalau misalkan diskusi tadi sesuai lah, ganti-gantian kita bicara, jangan kayak pasar lah. Satu-satu, aku pun kutertibkan di sini semua Islam satu-satu bicara, ya. Ganti-gantian, enggak. Ya udah, aku di sini mengatakan enggak kroyok. Cuman kalau kau berbicara, ganti-gantian lah. Oke, sip. Ya? Oke, coba. Sama pakai data dulu, Bang. Kita ulang lagi kawan-kawan ya. Oke ya, sip ya. Nah, yang pertama kali ngomong lah itu siapa? Ya udah sama Kanatali itu, soalnya mulut lu kayak cewek. Tadi Matius mau sambung buat Matius. Saya dulu, saya. Nggak usah gitu. Kalau gua kan oten sendiri yang kata kalian oten, walaupun saya Sekarang begini. Isa kan gitu. Sekarang begini. Silakan. Diam dulu. Kamu Oke. mengatakan tadi Yesus yang paling suci. Saya nggak bilang Yesus paling suci. Saya bilang dalam literasi Al-Quran itu Isa itu anak yang suci. Tadi kamu bilang paling suci loh. Kamu tadi bilang paling dengan suci loh. dasar kamu bilang Paling suci siapa? Karena dia tidak Kalimat punya Allah. Itu kalimatullah, firman Allah. Emang firman Allah tuh gak suci? Di Al-Quran tuh udah dikatakan Isa itu kalimatullah suci. Emang kalian tuh nolak itu dia suci? Memang kurang ajar kalian, kafirun memang. Bukan kurang ajar, yang kurang ajar kalian. Itu Allah kalau mau menukil Al-Quran itu sebutkan surat berapa, surat apa, ayat berapa, bacakan ayatnya. Ali Imran bacakan berapa ya? Atau An-Nisa berapa ya? Nah, pusing dia cari Ali Imran, saya pusing. Kalian kan Islam. Coba salah satu dari kalian Islam atau 5, 4, 6 orang buka. Siapa ya anak yang suci dalam Al-Quran? Kau lah buka. Kau lah yang buka, emang gue babu kafir. Kau bawa data. Dari 5 orang, 1 orang yang buka. Paling enggak searching Google. Ya lu yang bawa data. Nolak. Kalian tuh nolak Allah dari tadi dibilang aku lah anak Allah tuh. Nolak Allah kalian tuh. Apa sih dibaca? Udah gila ya Natalia. Iya, penyembah manusia giliran stres, astagfirullah. Manusia itu giliran sedih nangis astagfirullah, padahal yang disembah manusia. Isa itu kalimat ngoceh dari tadi kok bawa data satu pun enggak Usah dikasih panggung lah kayak gini nih. Pakai data dulu Itulah beda kalian, yang dogma kalian. Kalian kan kalimatullah jadi buku kan. Kalau kami kan jadi manusia. Kalimatullah Allah. Itu yang kalian tolak. Yang jadi manusia terus itu kenapa siapa? Isa jadi bilang disuci? Kalau gitu di Al-Quran kalian, kenapa Isa dibilang suci? Kalau dia bukan manusia, kenapa? Sekarang begini, kamu dengar dulu baik-baik. Pikirlah tuh. Kalau Nabi Adam itu asal usulnya dari mana? Nabi Adam. Adam itu diciptakan. Nah, dia dari mana asal usul diciptakan dia dari mana? Tanah. Tempat pertama Adam itu Dari di mana? tanah. Tempat tinggal dia pertama dari mana? Kalau di Taurat di bumi. Coba kamu belajar baik-baik dulu. Enggak belajar, emang di Taurat dibilang di bumi. Kalian aja abad 7 bilang di surga. Sekarang begini, emang kapan tuh manusia itu dilempar ke bumi? Hah? Aja Bang Blender gak Satu persatu dulu, satu persatu. Pinjem piring 2 lusin Bang Blender. Piring ini tidak beres. Pinjem piring 2 lusin. Mau kupecahkan palanya. Pinjam piring Bang Blender. Udah nggak apa-apa, biarin aja biar ada perbandingan, jadi kita lihat nih kelakuan kafir tuh kayak apa yang gini. mau diperbandingkan apa? Kalau data diadu dengan data, iya. Dia nyebutkan satu data pun enggak dari tadi, cuman bilang Al-Quran. Ya, nggak apa-apa. Kita jadikan dia mainan aja dulu bentar ya. Nanti kalau dia baca tinggal di mute aja. Dia tadi bilang Adam diciptakan, sama aja Nabi Isa juga diciptakan.
sok-sokan bawa Al-Quran. Al-Quran aja menyatakan Nabi Isa juga diciptakan sama seperti Adam, hanya dengan kalimat Allah. Dibilang jadi maka jadilah. Dia gelar, dia ada tapi dia gelar. Ini dari tadi gelar apa sih kok gelar muncung? Kok dari tadi gelar muncung di sini? Gelar apa? Itu Gelar yang sering muncung. terpuji. Itu dari Yohanes sudah Kau ada. kenapa sih dari tadi gelar muncung aja dari tadi? Kau tadi pembawaan Nabi Isa kalimatullah kau bandingkan dengan Adam. Padahal Nabi Isa dengan Nabi Adam, padahal Nabi Isa dengan Nabi Adam sama aja. Kau pikir hanya kau aja bisa bacot? Aku juga bisa bacot. Muncung, congor gila, pemakan babi. Pakai kata lah. Kau mau sok-sokan bilang Nabi Adam diciptakan sedangkan Nabi Isa tidak. Apa? Padahal Nabi Isa aja jelas di surat Ali Imran ayat 59. Penciptaan Isa itu sama aja dengan penciptaan Adam. Sama penciptaannya, sama-sama dengan firman Allah. Saat Allah mengatakan jadi maka jadilah. Kau yang kafir, kau aja penyembah makhluk. Al-Quran sudah jelas mengatakan Isa Maria adalah Tuhan itu adalah kafir. Kau yang kafir. Bodoh kau. Sama aja dengan Adam, sama aja. Adam juga sama dari firman. Al-Quran udah menyatakan penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Firman itu kenapa hahe kau? Kau tuh gak punya data. Udahlah kau hahe kau muncung. Kau gelar muncung aja dari tadi kau. Kok kenapa sih? Kalau kau memang pengen penyembah makhluk, ya udah kau nyembah aja makhluk. Kalau kau memang menyembah Nabi saya, kau nyembah aja Nabi saya terserah kau. Tapi hargai yang menciptakan Nabi Anda, yang menciptakan Nabi saya yang kau sembah-sembah. Kau nih ya, kau tuh cipta apa? Tuhan saya tuh menciptakan Nabi. Terus kau sembah-sembah Nabi saya. Kau kalau mau nyembah Nabi saya, kau hargai Tuhan yang disembah Nabi saya. Paham kau? Aku membantu engkau menurut dan segambar dengan rupaku. Kau serupa aku tuh apa sih? Serupa. Berarti cewek cowok, berarti Tuhannya ini dong, banci. Kayak cewek juga, kadang kayak cewek, kadang kayak cowok gitu ya, serupa. Atau gimana? Serupa gimana? Dia berkelamin apa kalau serupa? Serupa dia berkelamin apa? Karena kalau manusia ya, kelamin itu kan ada dua jenis tuh, ada perempuan laki-laki. Ini diciptakannya gimana? Apa kadang-kadang cewek, kadang-kadang cowok apa gimana? Baca. Penuhan Muhammad kalian ini. Nggak ada penuhan Muhammad, nggak ada penuhan Muhammad. Di mana juga datanya Nabi Muhammad itu Tuhan, nggak ada datanya. Emang muncung aja kau dari tadi nih. Muncung, kau juga muncung. Mana muncung kau? Dari mana? Muncung saya ya di muka saya yang cantik ini lah, nggak petak kayak muncung kau itu nempel di muka kau yang petak. Tuh Tuhan kau yang mana tuh? Serupa yang mana tuh? Yang mana tuh? Pilih tuh gambar Tuhan kau. Mau kuperinkan gambar Tuhan kau. Gambar itu kan Lukas. Mau kubikinkan gantungan kunci baik gambar itu mau. Kulaminating aja lah biar murah. Mau luar biasa kalau Islam. Itu kau pilih apa yang edis itu? Edis junjunganmu itu jadi no Tuhan juga sekalian. Yang mana itu cepetan? Foto Tuhan kau yang mana? Mana yang ada brengosnya atau yang apa? Yang mana Tuhan kau? Yang jidatnya lebih lebar atau yang lebih tirus atau yang lebih mana? Lebih petak mukanya. Kau pilihlah yang mana mukanya? Yang ototnya kekar atau yang lebih krempeng? Yang kulit eksotis atau kulit glowing? Pilih yang mana? Yang kebule-bulean itu Kak Nat. Yang kebule-bulean. Kebule-bulean ya, pilih-pilih juga. Tahu aja di mana yang ganteng ya. Dia pilih. Literasi bapak-bapak gereja. Iya. Itu di situ kan si Lukas itu. Bentar Bang, kan tadi segambar serupa kan, segambar serupa. Serupa itu menurut itu yang mulia. Dia mulia, kita tuh semulia. Segambar serupa manusia, Bang. Adam itu disuruh apa? Di sesuatu nyembah ke Adam. Tapi segambar dan serupa itu yang mana? Yang cewek apa yang cowok? Manusia ini ada dua loh, ada perempuan ada laki loh. Literasi di Al-Quran itu lengkap gitu loh. Serupa itu yang mana? Serupa yang mana? Aku serupa mbah wedok apa mbah lanang, woi. Gambarku ada itu dalam kejadian itu. Iya, itu serupa yang mana? Di Al-Quran juga ada Kak, tapi kan di Al-Quran itu tidak dijabarkan. Serupa yang mana? Serupa yang mana? Serupa lah, serupa segambar. Iya, katanya dengan manusia kan? Itu semua juga itu seperti Allah itu punya tangan, Allah itu punya enggak, tapi sifatnya itu mana? Kalau Allah tidak menyerupai makhluknya udah jelas, Allah tidak menyerupai makhluknya. Sedangkan kau bilang Tuhan kau itu menyerupai, ada gambar, ada rupa. Sedangkan di dalam Kejadian 1:27 itu diciptakannya apa? Menurut gambar dan rupa itu diciptakan apa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan kau ini laki-laki atau perempuan? Atau kadang laki kadang perempuan atau gimana? Sudah dibilang Yesus apa yang sudah dibilang? Sudah dibilang bacot kau bacot nih firman. Kejadian 1:27 nih. Kalau diciptakannya menurut gambar
Ini ternyata Firman. diciptakan ada laki-laki dan perempuan. Tuhan kau Firman. laki-laki atau perempuan, woi? Firman nuzul di manusia. Apa pula firman-firman? Tuhan kau ini laki atau perempuan? 2,6 miliar dunia itu, orang Kristen itu mengakui Yesus itu firman. Iya, terus jadinya Yesus ini Tuhan kau ini laki atau Firman nuzul di perempuan? manusia. Udah Iya, selesai. firman yang laki-laki atau firman perempuan? Yang laki-laki dia kan sebagai laki-laki. Atau firman yang kayak kayak iya. gini? Atau firman yang kayak gini? Dia Bentar ilahi. dulu Dia lah. manusia dong. Firman yang kayak gimana? Atau Gua firman tanya. yang kayak gini? Atau firman yang kayak gini? Marilah Gua tanya kau. kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Dia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Au. Firman yang mana? Firman yang mana, Abang? Udah. Firman yang mana? Apa yang ini? Apa firman yang di Yeskiel 23:19? Apakah Ia firman yang melakukan lebih banyak Nggak lagi usah. persendalannya sambil Nggak usah teringat gitu. kepada masa Nanti kami mudanya. Kristen, kami ini alul kitab. Waktu Kami ia bongkar bersendal, semua Alkitab bahlul kau. kitab kau dengar Kami lah. Alkitab Aku lagi kau. baca Kau tuh- Biblemu penuh hikmat. Kau bahlul kitab, aku kau juga diam dulu. Bahlul kitab diam. Ia melakukan lebih banyak lagi persendalannya sambil teringat masa mudanya. Mana namanya Muhammad? Waktu ia bersendal di tanah Mesir. Anak menantu. Ia berahi kepada kawan-kawannya yang bersendal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Au au au. Yang kau baca itu Gimana Taurat. ini? Yang kau baca Taurat, Kak. Kan katanya Mbak, firman Tuhan. Tadi aja Kejadian dibawa juga sama-sama Taurat. Allah juga. Terus Kamu giliran kotor. firman yang ini, Kau firman yang menghina ini. firman Allah kau juga. Itu menceritakan bukan firman bangsa-bangsa Allah. Ini kan firman yang di Amsal yang kau imani di Biblemu itu. menceritakan kejadian saat itu bangsa Israel. Kau menghina juga firman Allah itu juga. Siapa sih ngehina? Kau Saya kotor baca. kau yang memang kau Kenapa sih ia birahi loh kepada kawan-kawannya yang bersendal, yang auratnya seperti aurat keledai, dan zakarnya tahu nggak itu seperti konteksnya zakar apa? kuda. Pertanyaannya, apakah auratmu sudah seperti aurat keledai? Dan apakah zakar, masa zakarmu sudah seperti zakar kuda? Ngeri ngeri banget. Ini kalau pas seperti zakar kuda, pakai sempaknya, sempak koyaknya apa nggak makin koyak sempaknya? Aduh, gimana ini kalau firman yang kayak begini? Kalimatullah aja Ini firman jadi apa kalau begini? Kalau firman yang ia birahi kepada kawan-kawan yang bersendal, itu firman jadi apa? Emang Firman ente jadi apa? Al-Quran semua firman. Terus Ini firman Al-Karim jadi 1 kau bilang tuh apa? firman. Hah? Emang kau bilang Al-Karim 1 kau Jadi bilang firman. apa? Yang auratnya seperti aurat keledai. Gimana rasanya? Ini sempaknya sempak yang kayak gimana kalau yang zakarnya seperti zakar kuda? Kristen nggak mengimani seperti itu. Kami nggak pernah diajarkan seperti itu. Jadi Bukan kamu sekarang masalah. sudah tidak mengimani Yehezkiel lagi, sudah tidak mengimani Amsal lagi, padahal ini kan firman. Firman telah menjadi apa ini? Ini firman telah menjadi apa? Firman telah menjadi apa? Aku mau nanya Marilah ente kita ya. memuaskan Al-Karim 1 ente birahi bahas masalah hingga Arab sambil pagi nangis. hari. Gimana Atau ini? isinya? Ha? Gimana lo ini? Jangan mute dong. Semua pengajar satu Kristen di mute lo sama 8 sama moderator, memalukan. Aku bilang gini, ente kan biasa kan gini, apa ada tajudnya ya kan, ngaji ya kan, baca At-Tahrim ayat Gak 1. usah repot-repot dulu belajarin tajwid. Yang ini aja udah penuh hikmat, belum ada jawaban. Ini firman jadi apa kalau begini? Isinya Muhammad gauli menantu. Oh, kayak gini. Kalau gini Tuhanmu menggauli siapa? Kalau begini Tuhanmu menggauli siapa? Coba lihat satu perikop. Yehezkiel 6 ya. Yehezkiel 16 ya. Yehezkiel 16:6. Ini ada perikop tentang Tuhanmu. Ini ngapain punya istri? Istrinya mau diapain? Ayo kita
kita lihat yuk, perikop yuk. Nih ya, Yeskiel 16:6 ya. Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Istrinya Tuhan Oten. Yuk kita baca dengan penuh hikmat. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Penuhan Muhammad. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Besar, engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Apa ini? Apa ini? Hah? Tuhan memungut Yerusalem jadi istrinya. Ternyata yang dipilih kok ya bisa aja milih yang buah dadanya montok ikira. Ya Allah ikira, ya apa ikira? Gak bahaya tak ikira. Milih yang rambutnya sudah tumbuh. Ini rambut apa? Rambut apa, Abang? Ini firman yang sudah menjadi apa lagi? Yang ada rambut-rambutnya sudah tumbuh ini. Apa ini? Dan engkau dalam keadaan panjang bugil. Semua gua lade. Satu perikop ini ya. Ini ternyata Tuhan memungut Yerusalem jadi istrinya. Istri Tuhan dalam keadaan telanjang bugil. Ini buat apa? Muhammad itu. Ini buat apa ini? Ini masa Tuhanmu? Aduh, jangan bilang. Ini istri mau dijadikan apa? Istri Tuhan? Mau diapain Tuhannya ini? Mau diapakan? Hah? Mau diapakan? Mau diapakan itu? Bingung sampai sekali. Mau diapakan ini? Islam wanita maka Islam. Aku lihat, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang kakimu. Ya, engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Hidup. Yes. Ya. Suci. Dan jadilah besar. Apa yang besar? Baca ya, ulangi ya, jangan dipotong-potong. Nanti enggak penuh hikmat kalau baca dipotong-potong. Semua itu dajal itu. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan panjang bugil. Yesus kalian Tuhan Oten memungut Yerusalem menjadi istrinya. Satu perikop. Sabun. Aduh gimana ini? Ini firman menjadi apa lagi kalau begini? Sabun, nggak kuat sabun. Aduh, ini satu-satunya Tuhan yang menciptakan makhluk berdada montok, kemudian rambutnya tumbuh-tumbuh, dijadikan istrinya. Ini bukan masalah kitabnya, yang membacanya nih, yang membuat nih. Aduh Mak Jan, penuh hikmat ini Mak Jan. Aduh. Dikatakan apa? Muhammad itu bukan bapak ini dari dikatakan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Ini dikatakan engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Dan ini dikatakan bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Dan ini dikatakan maka buah dadamu sudah montok. Gimana nggak asik montok? Kok nggak asik? Gimana sih? Masa mau yang gepeng? Udah montok masa nggak asik? Gimana sih kamu tuh? Ini kan maka buah dadamu sudah montok. Masa masih nggak asik aja? Gimana sih? Udah montok dibilang nggak asik? Gimana piye Thomas?